terus terakhir. Aku mau cari jalan tengah buat mengapa yang tak bisa. Ajak kamu ke angkasa, kau terima kita berdansa. Aku wish you best, semua yang terbest. Teramaku, sempurna kayak waktuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ziva Aurel. Di sini aku memiliki tugas sekolah yaitu ekonomi bab 3 tentang cara mengatasi masalah ekonomi. Buat teman-teman yang baru menonton video channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, like, share, dan komen ke teman atau keluarga kalian ya. Sebelum materi dimulai, perkenalkan nama aku Zivana Aurelia Firdaus, absen 35, kelas 10D dari SMA Negeri 11 Jakarta. Langsung saja kita ke materinya. Masalah ekonomi dapat diatasi dengan cara A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Tetapi bagaimana ya cara menentukan pilihan tepat? Dengan menggunakan prinsip ekonomi, yaitu memilih kebutuhan yang paling penting melalui skala prioritas, lalu mengambil alternatif yang memberi manfaat terbesar dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Pertama, skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Misalnya, prioritas pertama, kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Prioritas kedua, kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Terakhir, prioritas ketiga, kebutuhan tersier. Kedua, pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan cara membuat pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berkala, terakhir membiasakan diri menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Pertama, menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. Kedua, bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Ketiga, membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Keempat, menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Dan yang kelima, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Mengatasi masalah ekonomi makro. Pertama, kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, menurunkan suku bunga. Kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya, sektor perpajakan. Dan yang ketiga, kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu contohnya adalah pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya adalah teknik produksi dipelajari secara turun-temurun, modal sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja, terikat tradisi, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya adalah alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan, kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Yang
Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya adalah semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat. Sistem kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Dan yang keempat atau terakhir, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Contohnya adalah orientasi sistem pasar beberapa negara. Garis ini menunjukkan perbedaan sistem ekonomi di dunia, mulai dari perekonomian komando di kiri, Kuba, lalu bergerak ke ekonomi campuran, yaitu Cina, Hongaria, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat, sampai ke perekonomian pasar bebas di kanan, yaitu Hong Kong. Semakin ke kiri, makin besar peran pemerintah. Semakin ke kanan, makin besar peran pasar. Itu saja yang bisa aku sampaikan di materi tentang cara mengatasi masalah ekonomi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.